Jalaluddin Ar-Rumi. Nama lengkapnya adalah Jalaluddin Muhammad bin Husin Al-Katibi Al-Bakri. Beliau lahir di Balkh pada tanggal 30 September 1207 dan wafat pada tanggal 5 Jumadil Akhir pada tahun 672 Hijriyah atau 1273 Masehi. Ayahnya bernama Bahauddin Walad Muhammad bin Husain, sedangkan ibunya bernama Mukminah Khotun. Pada tahun 616 Hijriah, Jalaluddin Ar-Rumi dan keluarganya hijrah dari Balkh menuju Baghdad karena tempat tinggal mereka sedang ada isu akan digebur oleh tentara Mongol dalam hal perebutan kekuasaan. Pada tahun 616 Hijriah, Rumi dan keluarganya memutuskan tinggal di Nisapur. Di sana Rumi bertemu dengan penulis syair hebat dan terkenal bernama Syekh Fariduddin Al-Attar. Dan pada tahun 622 Hijriah, di usianya 18 tahun, Jalaluddin Rumi menikahi wanita bernama Jauhar Khatun. Pada 18 Rabiul Awal 629 Hijriah, ayahnya wafat. Jalaluddin Rumi akhirnya menggantikan ayahnya sebagai teolog dan khatib. Setelah ayahnya meninggal dunia, Rumi lalu dibimbing oleh murid kesayangan ayahnya yang bernama Burhanuddin Muhakkik At-Tirmizi. Rumi berguru kepadanya sampai Burhanuddin meninggal dunia. Setelah itu, ia bertemu dengan Syamsuddin At-Tabrizi. Tabrizi telah mengubah Rumi dari seorang sufi menjadi pecinta yang mabuk. Berkat bertemu dengannya lah, Rumi menciptakan karya-karya yang besar mengenai syair-syair serta puisi dengan pengaruh kerohanian yang diberikan kepadanya. Pada tahun 1247, Syamsuddin At-Tabrizi meninggal dunia yang menyebabkan luka mendalam pada Jalaluddin Rumi, hingga ia menciptakan syair yang menceritakan tentang Syamsuddin At-Tabrizi. Selain itu, Jalaluddin Rumi juga menciptakan tarian religius Mevlevi untuk mengenang wafatnya Syamsuddin At-Tabrizi. Ada beberapa ajaran tasawuf yang dimiliki oleh Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi adalah pendiri Thariqah Maulawiyah. Ajarannya terbagi dalam trilogi metafisik, yaitu Tuhan, alam, dan manusia. Tuhan sebagai keindahan dan menjadi tujuan dari jiwa pencipta. Alam semesta adalah motif penciptaan berdasarkan cinta. Maka Rumi mengajarkan untuk mencintai alam, maka alam akan memberi yang terbaik. Yang ketiga ada manusia, yang tujuan alam semesta diciptakan yaitu agar manusia mencintai Tuhannya, karena manusia memiliki posisi yang istimewa dengan alam maupun dengan Tuhannya. Dari aliran ini, Jalaluddin Rumi menjadikan alat musik sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada pemikiran tasawuf. Jalaluddin Rumi sendiri merupakan orang yang menganut paham tasawuf falsafi. Dalam artian, dia berusaha memadukan visi yang sifatnya mistis dengan visi yang sifatnya rasional. Selain itu, ia beranggapan bahwa di dunia ini tidak ada yang berwujud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala hal yang ada di dunia ini adalah Allah, yang mana ia tidak mempunyai anggapan jikalau Allah bersamanya di atas arsy. Hal ini juga diikuti dengan tokoh ahli tasawuf yang lainnya, yaitu dengan beberapa golongan, yaitu hulul, al-wujud, insan kamil, dan wujud mutlak. Sedangkan mengenai pemikiran tasawuf Jalaluddin Rumi, ia mengungkapkannya dalam karyanya yaitu Kitab Masnawi, yang mana tasawuf bukanlah sebuah ilmu yang menakutkan. Justru dengan tasawuf, manusia akan mengenal lebih dalam hakikat diri mereka masing-masing, orang bahkan penciptanya. Ada beberapa karya Jalaluddin Rumi yang berbentuk prosa dan juga nazam. Yang pertama ada yang berbentuk prosa, yaitu ada Al-Majalis As-Sab'ah, Majmu'ah min Ar-Rasail, ada Fihi Mal Fihi. Dan dengan karya berbentuk nazam ada Diwan Syam Tabrizi, Rubaiyat, dan Masnawi.